Halo semuanya, selamat datang di channel Alvin Christina. Di samping saya ada BYD Seal Dynamic. Nah, sebentar saya akan mereview dari mobil ini, teman-teman. Sepertinya ada beberapa varian dari BYD Seal ini. Yang pertama itu ada BYD Seal Performance, itu dia varian yang paling atas. Dan ada yang kedua, tengah-tengah, namanya BYD Seal Premium. Nah, sebentar saya akan mereview dari mobil ini, yaitu varian dari Dynamic. Nah, teman-teman harus tonton video ini sampai habis ya, teman-teman. Dan jangan di skip. Oke, inilah first impression dari BYD Seal Dynamic. Yeah. Oke teman-teman, jadi kita akan ngomongin soal mobil dari BYD ini. Nah, BYD ini dia mobilnya berasal dari Tiongkok ya. Dan siapa tahu yang pernah melihat mobil ini, dan mungkin Anda belum pernah melihat mobil di samping saya ini dari BYD Seal. Ini dia dari varian Dynamic ya. Itu ada varian Performance, kemudian ada varian Premium. Nah, di sini saya akan mengulas atau memberikan informasi kepada kalian untuk seputar dari BYD Seal ya. Nah, ini ada BYD Seal Dynamic yang ada di samping saya. Nah, ini tuh ya varian entry level dari sedan, kemudian dia itu berbasis mobil listrik. Nah, BYD Seal ini telah menarik perhatian para konsumen Indonesia yang terbagi pasarnya gitu. Kemudian dia sudah termasuk terbesar se-Asia Tenggara dan dilengkapi dengan baterai itu kira-kira sekitar 61,4 kWh gitu. Dan motor listrik ini menghasilkan tenaga sekitar 150 kW atau itu setara sekitar 204 PS, dan kemudian torsinya itu dia memiliki torsi sekitar 310 Nm. Nah, mobil ini mampu berakselerasi dengan dari 0 hingga 100 itu sekitar 7,5 detik saja. Ini yang di varian Dynamic. Nah, kalau untuk yang di varian Performance itu ada emblem khususnya berada di bagian belakang mobil ini. Dia itu ada 3,8 second gitu. Itu untuk varian Performance. Kemudian untuk varian Premiumnya itu Anda bisa lihat di sini. Begitu. Oke, untuk jarak tempuhnya, diklaim dari mobil ini mencapai sekitar 460 km gitu. Dan berdasarkan itu mengikuti siklus WLTP ya teman-teman. Jadi ada beberapa merek-merek ternama ya, atau rival-rivalnya itu kebanyakan mobil listrik yang keluaran Tiongkok itu dia mengikuti siklusnya itu CLTC. Kalau di BYD sendiri dia mengikuti siklusnya itu bernama WLTP gitu. Nah, dalam hal performa ya teman-teman, ini BYD Seal Dynamic ini menawarkan pengalaman berkendara yang sangat benar-benar sporty. Kemudian desainnya dia menggunakan desain yang benar-benar lebih modern. Nah, untuk dari desainernya, ini dia desainernya tuh memang dari Jerman, orang Jerman gitu. Orang Jerman yang dulunya itu pernah mendesain mobil-mobil sport yang ada di Eropa itu. Nah, jadi beliau ini dia pernah mendesain dari mobil-mobil sport Eropa gitu kan, supercar gitu. Jadi hadirlah mobil BYD Seal ini yang beliau desain, kemudian memiliki basic dengan hampir sama dengan desain-desain mobil sport car atau supercar yang sudah beliau pernah desain sebelumnya. Oke. Kemudian dari segi kenyamanan, terutama kalau untuk saat ini mungkin saya belum bisa mencoba dari mobil ini, karena hari ini saya membuatkan video first impression buat Anda yang sedang menonton. Saya hanya bisa
memberikan first impression-nya kepada kalian yang sedang menonton. Untuk dari segi kenyamanan, menurut informasi yang saya dapat itu BYD Seal dilengkapi dengan interior yang sangat modern. Nanti kita lihat untuk interiornya seberapa modernkah dari mobil ini, teman-teman. Nah, beberapa fitur-fitur canggih yang sudah tertanam, yang sudah disediakan oleh mobil BYD Seal Dynamic Performance maupun Premium gitu. Kemudian termasuk layar infotainment. Nah, nanti kita lihat kecanggihan dari layar infotainment yang ada di mobil ini. Ini benar-benar sangat canggih, teman-teman. Jadi beberapa layarnya itu dia bisa vertikal, dia bisa horizontal. Nanti saya akan memperlihatkan kepada Anda yang sedang menonton gitu. Oke, itu layarnya. Ngomongin soal layar nih, teman-teman. Layarnya itu memiliki ukuran yang sangat besar dan sistem audionya itu berkualitas tinggi gitu. Serta desain interiornya itu dia menonjolkan kenyamanan dengan penggunaan material berkualitas dan tata letak yang sangat ergonomis banget. Oke, selain itu fitur keselamatan standar itu yang dimiliki mobil ini dia mendapatkan nilai lebih pada mobil BYD Seal ini, teman-teman. Kemudian untuk secara keseluruhan, ngomong-ngomong BYD Seal ya merupakan pilihan yang menarik bagi konsumen yang ingin mencari mobil listrik atau EV untuk saat ini ya. Ini memiliki keseimbangan dengan performa yang sangat baik, yang cukup baik untuk di kelasnya ya. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, mobil ini layak dipertimbangkan untuk Anda yang sedang mencari mobil listrik di Indonesia gitu. Oke. Kita akan bahas di bagian depannya. Ngomong-ngomong soal untuk bagian depannya ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan saya itu tertarik dengan mobil tersebut. Kenapa? Dari desainnya dia tidak main-main, teman-teman. Dari desainnya, kemudian untuk apa namanya depannya ya, depannya lampunya ini dia sudah full LED semua, full LED. Kemudian di sini juga ada logo dari BYD gitu. Ya banyak sekali para konsumen yang sudah mengetahui mobil BYD ini apa sih kepanjangan dari BYD? Apakah itu Build Your Dream? Ya maybe mungkin ya. Karena di sini logonya sudah BYD gitu aja tulisannya, BYD itu. Kemudian untuk dari lampunya ini dia sudah full LED. Kalian lihat mirip-mirip seperti mobil-mobil supercar atau sport car yang pernah kalian lihat sebelumnya dimanapun ya. Mirip sekali. Kemudian di sini juga ada ini ya, lampu DRL-nya. Kemudian ini untuk di bagian bawah ini bisa menyala. Nanti saya akan nyalakan. Nah. Kemudian di sini juga ada bumper di bagian bawah ya. Apakah ini mampu untuk menciptakan aerodinamika? Oh ya, ini bisa menciptakan aerodinamika untuk keluar masuknya angin. Serta mobil ini kan basicnya basic mobil EV, jadi dia tidak ada grill, dia tidak main grill pada mobil ini, dan tidak sama dengan mobil-mobil combustion pada umumnya gitu. Oke, kita akan buka di bagian kap mesin ya, seperti apa. Buka dulu. Oke. Ya, nah, kita membuka dari kap mesin pintu ini ya teman-teman. Dia itu tidak ada ganjalan seperti mobil pada umumnya. Kita hanya cukup menarik ke atas dan di sebelah kanan kirinya sudah terdapat pegas ya, yang mampu untuk membuka kap mesinnya. Di sini juga ada perdaman ya. Perdamannya ini yang saya tanya-tanya. Ini kan mobil EV ya teman-teman. Nah, kenapa ini kok ada perdam? Kan mobil EV itu tidak ada mesinnya, tidak mengeluarkan suara gitu. Jadi cukup unik gitu. Ini cukup unik. Jadi kalau kita lihat beberapa mobil-mobil combustion, mobil-mobil mesin bensin itu kan jadi tidak ada
Perdamnya, ada perdamnya juga ya, mungkin itu bisa menciptakan keunikan tersendiri. Kalau ini benar-benar unik banget gitu. Terus di sini juga ada kisi-kisi ya. Nah, kalian bisa lihat. Kemudian ini covernya, ini benar-benar secara keseluruhan kita lihat merata banget gitu. Jadi rapi banget gitu. Kalau kita lihat nih rapi banget gitu. Terus ada tulisan BYD-nya gitu kan. Kemudian di sini juga ada untuk pergantian ini apa namanya? Cairannya. Kemudian di sini juga kalian bisa mengisi washer fluid ya. Dan di sini juga terdapat front trunk gitu. Nah, beberapa mobil-mobil listrik juga ada beberapa yang memiliki front trunk tersebut gitu. Jadi kita bisa melihat seberapa besar, lebar. Wow, ini cukup lebar nih teman-teman. Jadi kalau kalian yang memiliki mobil BYD Seal ini dapat menaruh barang-barang yang cukup minim seperti portable charger, kemudian ada beberapa tas yang bisa kalian simpan di sini di front trunk. It's okay, bisa kalian simpan gitu. Jadi ini ada tataannya ya seperti ini ya, bludru itu ya, karet gitu. Jadi untuk menahan supaya tidak terjadinya goncangan, dan ini pun juga sangat benar-benar bisa meminimalisir barang bawaan kita untuk kita bisa simpan di front trunk tersebut gitu. Oke. Pengemasannya juga cukup rapi. Saya juga suka covernya ya. Ketika kita ngelihat covernya tuh benar-benar enak gitu kita ngeliat ya. Oke. Nah, saya itu kalau mau tutup kap mesin itu kalau udah pegas, jadi beberapa ada yang berhasil, ada yang tidak gitu. Jadi kalau kita mau tutup ini, kadang kita bisa tutup secara praktis, kadang kita bisa setengah seperti ini. Kalian bisa lihat gitu ya. Ini cukup untuk ditutup seperti ini. Nah, gitu. Kita tekan lagi sekali karena kita buka awalnya itu dari 2 kali, terus nutupnya bisa kita 2 kali, kadang sekali juga teman-teman gitu. Oke, langsung aja kita bahas di bagian sampingnya. Oke, jadi kita bahas di bagian samping. Terlebih dahulu kita akan bicara soal ban gitu. Oke, kita bicara soal bannya ya teman-teman. Nah, ini profil bannya ini dia berukuran 225/50 R18. Jadi untuk BYD Seal yang dynamic ini dia pakai ban ring yang paling kecil, dia ukurannya ring 18. Kalau untuk yang BYD Seal Performance dan Premium itu dia pakai profil ban berukuran ring 19 itu. Kemudian untuk dari segi desain peleknya pun dia juga berbeda gitu. Kalian bisa lihat sendiri untuk peleknya, dia desainnya seperti ini, dia dual tone, ada warna silver dan hitamnya. Kemudian di sini juga ada logo BYD-nya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk dari peleknya, dari pelek dari mobil ini pun dia benar-benar sangat sporty banget gitu. Dia spoknya tuh ada 5 spok. Kemudian kalau kita bisa lihat di sini ya, di bagian bautnya dia warna hitam. Itu bagus banget ya kalau kita ngelihat di sini tuh warna hitam di spoknya, kemudian untuk di bautnya juga dia warna hitam, serta dia pakai cakram yang masih standar bawaan dari mobil ini. Kemudian untuk cengkramannya, ini kalau bisa dilihat, nah dia pakai 4 ini ya cengkraman gitu. Jadi kalau secara proporsional ban dengan peleknya ini benar-benar cocok banget gitu. Jadi biasanya kalau mobil-mobil EV atau listrik yang lainnya tuh dia polosan gitu aja, nggak ada bermain warna dual tone atau seperti mobil-mobil yang lainnya. Kalau mobil ini ya ini cocok banget dengan warna dual tone-nya. Oke, kita geser lagi. Di sini juga ada tulisan ya. Kalau kita lihat ini tulisannya BYD Design gitu. Ada berbentuk seperti wings-nya gitu ya. Keren, warna hitam. Kemudian kalau kita bisa lihat secara keseluruhan mirip-mirip seperti mobil BMW ya, kalau dari samping tampilan depannya nih teman-teman gitu. Kemudian ada sedikit rasa perhatian yang menarik buat saya gitu. Di sini juga ada tulisan NFC. Jadi kalau kita mau misalnya mau menghidupkan mobil ini untuk
kita tap kartu, itu ada bentuk kartu ya, seperti ya kartu ATM gitu, tulisannya NFC dari BYD. Kita cukup tap aja, mobil ini sudah bisa kita operasikan gitu. Terus kalau bisa dilihat juga, ini mobilnya secara keseluruhan dia sudah punya kamera 360, yaitu kamera 360 gitu. Jadi kalau untuk dari desain spionnya ini benar-benar sangat futuristik banget ya. Kalau kita lihat sih, dia pegangannya itu ada di pilar A-nya gitu. Dan dari samping kalau kita lihat garis patahannya ini ya, kita lihat garis patahannya di sini, dia akhir di sini gitu. Jadi dia menimbulkan kesan siluet dari garis patahannya ini, ciri khasnya benar-benar sangat kuat. Itulah desainer dari mobil ini asal Jerman itu, dia benar-benar memikirkan adanya garis patahan seperti ini. Ini memberikan identitas yang sangat baik untuk mobil ini. Oke. Untuk di sampingnya, di sini juga ada charger yang bisa kita operasikan. Nah, charger seperti ini benar-benar mobil yang banyak sekali kita jumpai di area SPKLU pada umumnya gitu. Mungkin seperti Wuling gitu ya. Wuling belum mendapatkan mobil atau chargeran seperti ini. Ini BYD sudah menggunakan jenis charger CCS2 gitu. Jadi banyak sekali CCS2 yang hadir di beberapa SPKLU, serta ya untuk dari kapasitas baterainya, saya melihat catatan dulu ya teman-teman. Ya. Oke. Untuk baterainya itu dilengkapi dan kapasitasnya itu sekitar 61,4 kWh gitu. Dan motor listriknya itu dia mampu bekerja mengaliri untuk kita bisa mengisi ulang daya listriknya itu, dan kita bisa menggunakan charger atau fast charging yang ada di SPKLU. Untuk supply tenaganya itu dia bisa dari yang charger biasa 11.000 hingga belasan ribu gitu. Kalau yang untuk fast chargingnya itu bisa sampai 150.000 kWh gitu. Jadi kalau misalnya diisi dari 0 sampai 80 itu hanya memakan waktu sekitar 30 menit saja teman-teman. Oke. Jadi kita tutup seperti ini. Kita bahas di bagian belakangnya seperti apa ya teman-teman. Oke, jadi kita bahas di bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya ini enak banget ya untuk dilihat gitu. Jadi kalau depan belakang tuh nggak ada kompromi deh, nggak ada komen-komenan atau yang aneh-aneh gitu. Jadi untuk belakang ini saya suka banget. Ini menarik banget ya. Jadi apalagi kalau untuk dari lampunya. Nah, kalau dari lampunya ini kita bisa lihat ya, dari kiri sampai ke kanan itu ya. Coba deh kalau kalian lihat, itu nggak ada putusnya, nggak ada jedanya gitu. Jadi di sini itu dia ada tutul-tutulnya ya. Kalau bisa dilihat, ada tutul-tutulnya. Jadi seakan-akan mobil ini benar-benar mobil masa depan gitu ya. Datang dari masa depan. Dari lampunya pun dia sudah full LED. Kemudian tidak ada garis patahan atau jeda garis dari lampunya ini teman-teman gitu. Terus di sini juga ada logo BYD, kemudian ada emblem BYD seal ya. Nah, di sini juga ada kamera ya. Tadi kita lihat di bagian samping kanan ada kamera di spion, kemudian di bagian belakang ini juga ada kamera seperti ini. Oke, kita turun ke bawah sedikit. Nah, kalau kita bisa lihat di sini tuh ada visor atau beberapa ini ya, apa namanya, bumper bagian bawah. Ini sejatinya kalau misalnya kita lihat hampir mirip seperti mobil-mobil balap pada umumnya gitu. Sekilas ya, kalau menurut saya sih ya hampir sama dengan kayak mobil-mobil balap gitu. Jadi ini mobil EV
tapi desainnya tuh hampir dibikin seperti mobil balap untuk di bempernya gitu. Ini cakep banget nih teman-teman. Oke, lanjut. Ini ada ini ya, lampu untuk pada saat kita mundur. Di sini juga tersedia. Kemudian ada sensor parkir. Sensor parkir tuh ada 4 kalau nggak salah. Ini 2 di kiri, 2 di kanan. Terus di sini juga ada aksen variasi. Apakah ini bisa untuk menciptakan aerodinamika? Oh enggak, bukan. Ini palsu ya teman-teman. Tuh. Oke, ini desainnya kurang lebih cakep banget. Lanjut aja, kita buka di bagian bagasi. Oke. Nah, kalau kalian dengar, pada saat kita buka bagian pintu bagasinya itu hening banget gitu. Jadi sepi gitu ya. Jadi nggak ada kayak suara titit gitu. Kayak itu nggak ada gitu. Jadi halus, hening gitu. Itu saya suka banget. Oke. Untuk dari bahannya, materialnya itu dia pakai aksen bludru gini teman-teman. Gitu. Kalau kita lihat untuk dari bagasinya ini dia nggak terlalu besar banget. Dia cukup menampung koper yang agak besar dan koper medium yang kecil gitu. Jadi beberapa koper di sini juga mampu menjangkau pada saat kita menaruh barang yang ada di bagasi mobil ini. Nah, bagasinya ini dia kira-kira punya kapasitas tuh sekitar 400 liter ya teman-teman. Kalau kita bisa lihat, di sini juga ada audio, DYN audio ya teman-teman. Terus kemudian ada ini, ada lighting. Lightingnya ini dia sudah full LED warna putih gitu ya. Kemudian ada cargo net juga di sini. Kita lihat. Terus kalau kita mau pasang di bagian bawah, ini kita bisa punya space untuk menaruh barang kita pada saat kita berpergian. Ya mungkin ini ya beberapa barang-barang yang kecil-kecil. Kemudian segitiga pengaman juga bisa kita simpan di sini. Tire repair kit juga kita bisa simpan di sini. Ini bisa dibongkar pasang teman-teman ya, gitu. Kemudian, nah ini beberapa ini ya space atau dikatakanlah kita bisa tutup di bagian atapnya itu. Untuk BYD Seal yang performance, kemudian yang premium, ini kita dapat skatnya seperti ini. Nah, untuk menutup dan membuka skat ini butuh kesabaran ya teman-teman gitu. Kalau kalian mau pasang skatnya itu kalian butuh kesabaran. Ini nggak gampang loh untuk pasangnya, nutupnya. Itu benar-benar kita punya effort yang luar biasa untuk kita pada saat pasang di bagian atapnya. Oke. Nah, kita tutup aja ya teman-teman. Karena standarnya seperti itu. Nah, pada saat menutup pun juga dia tidak ada bunyi sama sekali, hening gitu rasanya. Enak banget gitu. Oke, lanjut aja kita bahas di bagian baris kedua. 3, 2, 1. Oke. Wow. Sekarang saya berada di baris kedua, baris penumpang di mobil BYD Seal Dynamic, teman-teman. Oke. Banyak sekali beberapa reviewer yang sudah menjelaskan ya, teman-teman. Untuk dari mobil BYD ini, dia nggak beda jauh dengan varian-varian yang di atasnya, yang performance, kemudian yang premium. Ini beberapa yang di Dynamic pun juga hampir sama ya teman-teman gitu, hampir sama. Oke, saya jelaskan di sini untuk ini panoramic roof-nya ya. Nah, panoramic roof-nya ini dia membentang panjang gitu ya. Kalau kita bisa lihat, itu dari depan sampai belakang. Nah, tadi yang saya jelaskan itu sekatnya ya, itu harus dipasang ya. Ada beberapa ini yang bisa disangkutkan, itu perlu effort yang sangat tinggi teman-teman untuk memasangnya. Itu harus sabar, lepas pasang pun itu nggak gampang gitu. Nah, untuk door trimnya sendiri pun ini di sini ada bahan keras, kemudian ada bludru ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada tweeter. Terus kemudian di sini juga ada ambient slide-nya, ambient slide gitu ya. Di sini juga bahan empuk. Kemudian ada ini cup holder. Terus juga di sini ada sound-nya juga.
Cup holdernya di sini juga ya bisa cuma satu aja. Kemudian di sini juga ada pocket untuk bisa kita taruh beberapa barang yang bisa kita selipkan nih teman-teman ya. Ini pengaturan kursi saya, tinggi saya itu 178 cm ya teman-teman. Nah, untuk di sini ya, ini headroomnya, ini masih ada space teman-teman gitu. Jadi kalau kita bisa lihat, bagi Anda yang menonton punya tinggi badan melebihi saya atau sama dengan saya 170-an, ini headroomnya ya masih ada space gini lah gitu. Kemudian untuk legroom ini sangat luas banget ya jangkauannya. Ada sekitar ya 1,5 jengkal lah gitu. Kemudian untuk posisi duduk di sini ya, posisi duduk kalau seperti ini rasanya kaki saya ini tidak tersangga dengan baik gitu. Sedangkan kursinya itu dia agak sedikit ke atas ya gitu. Kalau kalian lihat ya, ini bahannya itu bahan-bahan Alcantara gitu. Kalau kita bisa lihat jahitannya itu ada benang-benang jahitannya berwarna biru karena mostly mobil ini adalah mobil EV ya teman-teman, makanya diberikan jahitan berwarna biru gitu. Enak banget gitu ya ngelihatnya. Terus bahan Alcantaranya tuh pada saat kita pegang tuh enak banget, halus gitu ya, khas Alcantara. Kemudian di sini juga ada armrest ya. Armrest ini benar-benar sangat proper banget. Ada 2 cup holder di sini. Kemudian kalau kita cuma penumpang ada 2 orang, kita bisa menikmati kenyamanan pada saat kita mobil ini melaju gitu. Kita menaruh tangan di sini benar-benar sangat nyaman banget gitu ya. Kemudian untuk kursinya ya, apakah ini bisa direbahkan? Kita coba ya teman-teman. Oh ya bisa. Ini pelipatannya 40-60 ya, ini yang 40, sedangkan ini yang 60. Apakah bisa rata lantai coba? Oh bisa teman-teman. Wah ini enak banget. Jadi kalau kalian, ini kan basicnya mobil sedan nih teman-teman. Kalau kalian mau taruh barang, mau menciptakan bagasi yang benar-benar luas, tinggal dilipat aja. Ini benar-benar rata lantai. Nanti coba kita terapkan nih teman-teman. Kita kasih lihat kepada kalian nih. Supaya ada gambaran sedikit. Wah ini ternyata kursi yang ada di baris kedua bisa dilipat dan bisa rata lantai. Oke. Kemudian di sini juga ada Isofix ya teman-teman. Isofix ini fungsinya untuk kita bisa taruh car seat ya teman-teman. Car seat di sini di kiri dan kanan. Kemudian ada seat beltnya juga. Seat belt 3 titik ya. 3 titik. Untuk ini headrestnya ya. Headrestnya tuh benar-benar empuk banget teman-teman gitu. Empuk banget. Pada saat kita nyenderin gini itu enak banget gitu. Pada saat kita cuma seperti ini biasa itu teman-teman, ya kerasa empuknya hanya sedikit gitu. Jadi mostly semuanya bahan dari mobil ini enak banget secara ya Alcantara gitu teman-teman. Kemudian di sini juga ada ventilasi AC. Ventilasi AC-nya ini dia bisa diatur arah hembusannya kiri kanan. Kemudian ada storage penyimpanan barang-barang yang bisa kita pakai. Kemudian di sini juga ada USB Type C dan Type A gitu. Mau pilih yang mana bebas. Nah, kalau kita duduk di sini kembali ya. Ini posisi duduknya ya benar-benar ergonomis menurut saya gitu. Kalau kita mau selonjoran seperti ini ya hanya beberapa space sedikit aja. Kaki bisa kita selonjorkan. Kemudian kalau mau duduk seperti ini kaki nggak tersangga dengan baik. Kalau seperti ini mungkin ya, mereng seperti ini, ya itu bisa tersangga. Kalau seperti ini, nah, karena kursinya agak naik sedikit, jadi mungkin mostly ya belum tersangga dengan baik gitu. Oke, nah untuk lampu di sini, lampu, nah udah touchscreen seperti ini teman-teman. Kemudian ada airbag ya, airbag di pilar B-nya ini. Kemudian pilar C juga ada airbagnya, ada kaca yang benar-benar visibilitasnya oke. Kemudian ada hook di sini untuk kalian bisa menaruh ini beberapa gantungan seperti hook hanger baju gitu kan ya. Kemudian di sini biasa aja polosannya dan apalagi ya teman-teman. Cukup itu aja ya. Terus di sini juga ada headrest di bagian tengah.
karena ini mobil bisa menampung muat untuk 5 orang teman-teman. Wah, mantap gitu. Oke. Terus kemudian untuk ini ya, untuk soundnya di sini juga ada sound di bagian belakang ya. Langsung aja kita bahas di bagian depan. Oke. Nah, sekarang saya ada di baris pertama ya, baris kemudi. Jadi kalau kita duduk di sini, pertama kita bahas soal kursi. Ini jauh lebih empuk teman-teman gitu. Jadi kalau untuk yang BYD Seal Performance Premium maupun yang Dynamic, ya ini nggak ada beda jauhnya ya teman-teman. Jadi kalau untuk tempat duduk ini benar-benar sangat ergonomis. Jadi kalau kita rebahan sedikit di sini, ini benar-benar empuk banget untuk headrest-nya, untuk armrest juga ya. Ini sangat terjangkau banget. Nah, oh ya, untuk storage di sini ada tulisan NFC-nya. Jadi mungkin kita taruh kartunya di sini pada saat kita mengoperasikan mobil ini untuk siap melaju gitu. Oke, lanjut. Untuk tempat duduk ini benar-benar sangat ergonomis banget. Oke, ini nyaman banget karena ini posisi pengaturan setir tempat duduk juga sudah saya setting. Kemudian untuk ini ya, door trimnya juga sama seperti yang ada di belakang teman-teman. Ini benar-benar bahan yang keras, ada bludrunya, kemudian ada tweeter, kemudian di sini juga ada bahan empuk untuk storage penyimpanan, kemudian ada cup holder di sini, ada beberapa tombol ya untuk pengaturan spion, kemudian untuk ini ya tombol buka pintu jendela ya, sudah up and down, kemudian ada child lock ya, child locknya komplit ya. Kemudian ada satu tombol yang ada di bawah dekat speaker, ini untuk membuka bagasi di belakang gitu, sehingga tidak perlu membuka untuk di bagian bawah, hanya untuk di pintu sini saja sudah terjangkau dengan baik. Oke, next, setir ini ya sangat pas banget ya. Ini dia flat bottom teman-teman, desainnya dia tidak full bulat seperti ini. Di bagian bawah ini dia ada flat bottomnya. Terus di sini juga ada pengaturan untuk multimedia di bagian kanan. Ini beberapa yang bisa kita operasikan, tombol volume untuk next lagu, untuk angkat telepon, voice command, kemudian ada mode-mode yang bisa kita integrasikan di layar multimedia. Kemudian next di bagian kiri ini sudah ada beberapa adaptive cruise control, kemudian ada lane keeping assist, kemudian ada lane departure warning, kemudian ada blind spot monitoring ya. Ini ada pengaturan multimedia untuk mengatur secara horizontal maupun vertikal gitu teman-teman. Oke, di sini juga lampunya ya sudah auto semua, kemudian wiper juga sudah auto. Ini unik banget ya teman-teman, hadir di mobil BYD seperti ini gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal untuk harganya teman-teman, kameramen mana untuk price list harga? Nah, oke, saya lihat contekan nih teman-teman. Untuk harganya ya, untuk BYD, nah untuk yang BYD Seal Dynamic ini khususnya untuk saya review untuk video hari ini ya teman-teman. Selama video ini berlangsung, mobil BYD Seal Dynamic ini dia tidak dijual untuk di Bali. Mungkin kalau di luar Bali mungkin dijual ya. Mungkin tolong bagi Anda yang sudah punya BYD Seal, tulis kolom komentar ya, apakah yang Dynamic dijual untuk di luar Bali atau sama seperti yang ada di Bali. Nah, untuk harganya yang BYD Seal Premium itu dia on the road Bali ya, di harga 647 juta, itu yang varian premium. Kemudian untuk yang performance itu dia harganya 737
juta gitu. Jadi untuk tenaga serta torsinya itu benar-benar berbeda, dan kapasitas baterainya pun sama persis performance dengan dynamic, performance dengan premium, maaf. Kalau untuk yang dynamic itu dia berbeda gitu. Untuk range dia kalau yang premium itu sekitar 650, kalau yang performance dia itu 580 km gitu. Oke. Thank you kameraman. Kita lanjut ya. Untuk konsol tengahnya ini ya. Ini transmisinya saya benar-benar suka banget. Ini benar-benar seakan-akan mirip seperti mobil BMW gitu. Jadi secara looks kelihatannya kristal gitu ya, tapi ini enggak kristal beneran gitu ya. Hanya saja menyerupai dengan mobil BMW. Jadi kalau kita mengoperasikannya, ini benar-benar enak banget gitu ya kalau dipegang gitu. Dia kecil banget gitu ya, kecil gitu. Ada tombol RND. Kemudian untuk pengoperasian yang lainnya, di sini juga ada beberapa tombol-tombol yang bisa kita operasikan, seperti ada auto, ada on off AC, kemudian ada blowernya yang bisa kita atur, kemudian ada tombol parking brake sistemnya juga hadir di sini, ada tombol start stop engine bottom ya teman-teman, kemudian ada tombol hazardnya juga di sini. Terus kemudian di sini juga ada charging wirelessnya ya, wireless chargingnya di sini juga ada 2 buah. Kemudian kita di sini juga ada cup holdernya ada 2 teman-teman gitu. Jadi yang untuk di bagian sebelah kanan ini bisa diperdalam pada saat kita membawa botol minum gitu ya. Kalau untuk cupnya dia lebih cocok untuk taruh di bagian kiri sini. Dan ada tombol yang bisa kita fungsikan, ini bisa menaikkan lagi ya. Pada saat kita sudah tidak membawa botol ya, dia naik sendiri gitu. Oke, ini ada storage juga teman-teman. Nah, storage-nya ini dia ini ya teman-teman. Kalau bisa kita lihat, nah ada bahan yang bludru di sini, terus ada karet ya seperti ini untuk kita bisa simpen beberapa storage di sini. Mungkin kalau bisa kita simpan HP atau barang-barang sejenisnya lah untuk di storage tengah ini. Oke. Tidak kurang lagi untuk storage-nya ada lagi di sini, karena konsolnya ini dia seperti mengambang. Ada beberapa konsol yang bisa kita fungsikan di sini. Ada beberapa USB ya. Ada USB Type C, kemudian ada USB Type A, serta ada soket 12 volt yang ada di sini. Ini sudah tersedia nih teman-teman gitu. Oke, untuk lacinya kita lihat. Nah, lacinya dia sudah soft opening. Ada aksen bludru-nya juga teman-teman. Ini banyak sekali mobil BYD Seal ini dia punya material atau aksennya tuh aksen bludru ya. Di sini, kemudian di belakang tadi gitu ya. Terus di bagasi gitu. Banyak sekali aksen bludrunya. Enak banget gitu ya. Terus ini juga ini ya dashboardnya gitu. Ini aksen bludrunya. Ini kalau kita harus pintar-pintar ngerawat mobil ini tuh bener-bener ya setidaknya di vakum ya, supaya tidak menimbulkan debu di sini. Dan dashboardnya ini juga bener-bener estetik banget ya, secara desain, looks-nya enak banget. Kemudian lanjut lagi ya. Ini ada sun visor. Sun visor-nya di sini enak banget nih, warna hitam, bagus gitu. Halus banget, pemilihan materialnya tuh cocok banget ya, pas banget. Oh ya, untuk airbagnya ini ada ya, airbagnya ini kayaknya totalnya ada 6 ya, kanan dan kiri gitu. Ada tulisan airbag di sini, terus di dashboard juga, ada 7 ya, ada 7. Kemudian ini ada pengaturan di sini ya, ada ini kosongan nih teman-teman gitu. Jadi untuk sunroofnya itu nggak bisa dibuka karena ini hanya full panoramik saja. Tuh, untuk lampu di sini hanya cukup ya di touchscreen aja, sehingga kita bisa mungkin pakai baca ya. Nah, cukup diginiin aja udah mati lagi gitu. Ini
visibilitasnya ya teman-teman. Jadi ini sudah day and night. Oh belum bisa. Oke, ini ada visor ya, visor, ada lampunya. Waduh, ini lampunya bener-bener tertanam di dalam kaca ini ya teman-teman. Enak banget. Ini lampunya full LED. Kemudian visornya di sini juga ada lampunya ya. Nah, sama. Tuh, enak banget. Oke. Untuk setir ya, kembali lagi, apakah ini bisa tilt dan teleskopik? Kita coba. Ini bisa tilt dan teleskopik. Wow, teleskopiknya tuh jangkauannya agak jauh gitu. Jadi enak banget pengaturannya. Ya segini aja kalau saya dengan posisi menyetir seperti ini. Oke. Kurangnya kalau di setir ini apa coba teman-teman? Bener sekali, kurang ada pedal shift di sini ya teman-teman ya. Jadi beberapa mobil EV ada yang isi pedal shift, ada yang enggak gitu. Contohnya seperti mobil ini dia nggak ada pedal shiftnya gitu. Itu kurangnya kalau di ini bagian setir gitu. Oke, kita langsung aja menghidupkan mobil ini ya teman-teman. Waduh, saya nggak sabar, penasaran ini rasanya seperti apa ya. Kita coba. Wow, tulisan BYD. Oke. Nah, ini layarnya ini kira-kira kalau nggak salah dia memiliki ukuran hampir 15 inci ya teman-teman. Jadi ini lebar banget, seakan-akan kayak kita bawa tab banget, terus kemudian materialnya solid banget ya teman-teman. Nah, jadi nggak goyang-goyang. Kemudian di sini juga ada layar untuk speedometernya. Ini praktis banget ya. Cuma kurangnya di sini tidak ada head-up display ya teman-teman. Hanya tampilannya seperti ini ya. Ini memang mobil yang diciptakan untuk mobil-mobil masa depan, cocok banget gitu. Oke, kita jelasin juga ini teman-teman ya untuk pengaturannya di sini. Nah, untuk touchscreen-nya sendiri kalau kita geser-geser ini responnya tuh bagus gitu ya teman-teman. Untuk gesernya dia tuh nggak ada lemot-lemotnya gitu, enak banget gitu. Jadi sekali geser tuh langsung dia responnya tuh bagus banget gitu. Kemudian untuk layarnya saya akan memberikan kepada Anda, dia bisa portrait gitu. Nah, ini bagian portrait gitu. Kalau kita mau mengoperasikan layar ini menggunakan Apple CarPlay atau Android Auto, dia tidak bisa portrait ya teman-teman, dia harus landscape gitu. Kemudian ini enaknya nih, kalau kita mau pamer ke teman-teman kita, aku ada sesuatu nih buat kalian. Nah, itu. Nih lihat nih. Wih, canggih nggak nih? Oh, canggih banget. Layarnya bisa di landscape gitu kan, bisa di vertikal horizontal gitu. Enak banget itu. Wih, canggih banget nih mobilnya nih gitu. Iyalah, jelas BYD gitu ya. Oke, di sini ada BYD Assistant, kemudian ada phone, ada radio, ada music, navigation, Apple CarPlay, Media Center, vehicle image, utility tools, album, setting, smart charging, kemudian banyak sekali, ada Spotify. Ini mobil ini sudah terkoneksi dengan Android Auto maupun Apple CarPlay ya teman-teman gitu. Jadi kita mau menjelaskan kepada Anda. Nah, di sini ada vehicle image. Nah, ini kamera 360 yang bisa kita lihat ya secara keseluruhan. Ini 3D-nya teman-teman gitu. Jadi kalau kita mau ngaktifin 2D-nya, nah seperti ini gitu. Ini bagian depan, kemudian ini bagian belakang, ini bagian samping kiri, kemudian ini bagian kanan, ini bagian depan secara keseluruhan ya. Ini belakang juga secara keseluruhan. Ini bagian 2D-nya kiri dan kanan gitu. Kalau kita mau lihat seperti ini, kita bikin transparan tuh bisa teman-teman. Nah, mobilnya kan nggak ada tuh, dipencet, wah muncul mobilnya gitu. Terus kita bikin 3D, jadi touchscreen-nya seperti ini. Jadi animasi mobil dari BYD-nya nih enak gitu dilihat ya gitu. Untuk sekitarnya tuh jadi masih terlihat. Nah, itu kan ada mobil tuh, mobil BYD Dolphin sama BYD Atto 3 tuh kelihatan tuh. Nah, itu ada
salesnya juga tuh di sana, lagi ngobrol mereka. Tuh, kelihatan jelas banget, dia nggak pecah loh teman-teman, kualitas pixelnya ini bagus gitu, secara keseluruhan tuh baik banget untuk pixelnya gitu. Oke, next lagi ini apa, setting ya. Oh, parkir sensor, ada AVM, ada transparent body view. Oke, balik lagi, ini ada apa settingannya, ada koneksi WLAN, personal hotspot, Bluetooth, connected device, audio, ya, audio. Kemudian ada displaynya, display. Kemudian versi, apps-nya, more. Nah, ini ada ADAS. Nah, jadi mobil ini sudah full autonomous ya teman-teman. Kemudian udah ada energinya, ada yang standar, ada yang hard, regenerative braking-nya, kemudian ada range mode-nya, ada yang standar, ada yang dynamic, kemudian ada charging setting-nya, smart charging. Nah, kemudian ada charging port immobilizer system, ada consumption-nya juga ya, kita bisa lihat seberapa efisien pada saat kita mengemudikannya. Konsumsi yang secara grafik juga ada teman-teman. Untuk vehicle, steering assist mode, ada comfort sama sport, ada brake assist mode, ada comfort sama sport juga, ada service, maintenance, ini juga bakal ketahuan ya, ke-record itu datanya di sini. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk video first impression kali ini terhadap BYD Seal Dynamic. Nah, untuk beberapa varian-varian tertentu ya, ada BYD Seal Performance, kemudian ada yang premium, dan ini adalah BYD Seal Dynamic. Nah, secara keseluruhan baik itu perbandingan dari segi performa, mesin, kemudian rasa kenyamanan dan penawaran-penawaran menarik dari mobil BYD Seal ini teman-teman. Dan jangan lupa Anda kunjungi bila Anda ingin tertarik memiliki mobil BYD Seal, banyak sekali BYD yang tersedia di sini. Dan kunjungi showroom BYD Harmony Ngurah Rai Bali ya. Nanti saya akan taruh untuk alamatnya di sini maupun di deskripsi teman-teman. Dan jangan lupa Anda untuk kunjungi Instagram dari byd.harmony.bali ya teman-teman. Jadi di sini silakan Anda untuk mengunjungi media sosial Instagram dari BYD Harmony Ngurah Rai Bali. Oke teman-teman, itu saja untuk video first impression kali ini. Dan jika Anda belum berlangganan untuk subscribe video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan video notifikasi menarik lainnya dari kita semua. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, bertemu lagi di video lain kesempatan. Bye-bye.